Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Jamaah Surah Babul Jannah dan warga komplek Dinasti Indah yang kami muliakan dan senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur, berterima kasih kepada Allah atas segala nikmatnya. Allah berikan kepada kita kesehatan, kekuatan, termasuk kesempatan. Kita sudah sempat melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Alhamdulillah, pengajian kita pagi hari ini kita membahas satu kitab ini mengenai tasawuf, ya. Jadi kita selang-seling ini ada kajian. Pekan lalu kita bahas tafsir. Sebelumnya kita banyak fikih. Selama ini kita banyak fikih. Sekarang kita selingi juga dengan satu kajian tema-tema tentang tasawuf. Saya menggunakan kitab ini kitab namanya Daqaiqul Haqaiq, Hadaikul Haqaiq, ya, Hadaikul Haqaiq. Hadaikul ini jamak dari hadika. Hadika itu artinya kebun. Nah, dalam bahasa kita itu taman. Al-Haqaiq itu jamak dari hakikat. Jadi taman-taman hakikat. Ya, ini pengarangnya namanya Muhammad bin Abi Bakar bin Abdul Qadir Syamsuddin Ar-Razi, ya, wafat tahun 660 Hijriah. 660 Hijriah itu sekitar sama dengan tahun 1261 Masehi. Jadi udah 600 berapa itu ya? 1000. Sekarang sudah 2020, ini tahun 1200. Jadi hampir 1000 tahun yang lalu. Ini luar biasa. Ini kitab saya baru sempat baca lagi. Ini waktu Pak Profesor Nasruddin Umar yang sekarang Menteri Agama, dia ke Amerika tahun 2020, tahun 2002. Ya, saya masih dalam proses bimbingannya. Begitu pulang dari Amerika, dia banyak bawa kitab kuning, kitab klasik, tapi dalam bentuk fotokopi. Nah, jadi saya dipanggil, baru dikasih ini fotokopinya, ini masih fotokopi, karena kita belum punya aslinya. Saya dikasih, bilang kau terjemahkan ini. Jadi akhirnya saya terjemahkan kitab ini. Ini terjemahannya, saya sudah terjemahkan, namanya Taman Hakikat. Tapi memang isinya sangat bagus. Ya, saya membandingkan dengan beberapa kitab tasawuf. Jadi Ar-Razi ini wafatnya tahun 660. Itu sebelumnya namanya ada juga ulama tasawuf namanya Al-Qushairi mengarang kitab Risalatul Qushairi. Itu tema-temanya mirip-mirip, ya. Tapi ini kelebihannya karena setiap tema itu ada ayat Al-Qur'annya, lalu ada hadisnya. Itulah kemudian mungkin saya berpikir kenapa Pak Prof. Nasr saya diminta untuk menerjemahkan kitab ini, padahal banyak teman-teman saya waktu itu di Jakarta ngambil doktor dalam bidang tasawuf, tapi yang disuruh saya yang disuruh ini, rupanya banyak ayat dan hadis, karena memang saya di jurusan tafsir, jurusan tafsir hadis. Jadi yang kedua juga ini tidak jauh zamannya dengan Imam Al-Ghazali. Jadi kalau Imam Al-Ghazali itu wafatnya tahun 505 Hijriah. Kalau ini kan 606. Nah, setelah Al-Ghazali, itu lahirlah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Nah, ini waktunya berdekatan. Ya,
berdekatan. Jadi hanya beda antara Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dengan Imam Al-Ghazali itu bedanya hanya sekitar 20 tahun. Jadi lebih kakak 20 tahun Al-Ghazali dibanding daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Itu juga wafatnya 571 Hijriah. Jadi abad ke-12 1166 Masehi. Kalau Al-Ghazali 1166. Nanti setelah ini baru muncul ya, Ibnu Athaillah yang mengarang kitab Al-Hikam yang banyak beredar dipakai di hampir seluruh pondok pesantren di Indonesia. Salah satu rujukan untuk kitab-kitab tasawuf itu adalah Al-Hikam, ya. Itu dikarang oleh Ibnu Athaillah Sakandari. Itu abad ke-14 Masehi, tahun 1309 atau 709 Hijriah. Jadi, tema-temanya ini mirip. Ya, jadi sekali lagi kita mengambilkan dari kitab ini untuk menyelingi pembahasan kita masalah fikih itu masalah hukum-hukum syariat tentang cara-cara beribadah. Tapi kalau tasawuf ini itu materinya lebih kepada penyadaran hati. Jadi tujuannya itu adalah untuk membersihkan hati kita ini sebersih-bersihnya. Itu tujuannya. Jadi biasanya orang seperti ini kalau udah umur 50-60 ke atas itu memang lebih concern pada ini, tapi tidak mengabaikan syariat. Tidak boleh mengabaikan syariat. Karena syariat ini adalah jalannya, tapi untuk menuju proses ke atas itu sangat diperlukan pembersihan hati. Ditambah lagi dengan konteks hari ini kita tantangannya luar biasa, ya, karena dengan era keterbukaan itu yang namanya dosa itu terlalu gampang kita lakukan, sangat mudah untuk berbuat dosa. Maka salah satunya pembersihan dosa, karena dosa itu hakikatnya mengotori hati, mengotori jiwa, mengotori pikiran. Maka dengan tasawuf, itulah yang berusaha kita membersihkannya. Jadi tema-tema seperti ini sangat perlu. Maka saya pun tertarik juga. Oh iya, baru saya ingat ada kitab ini. Ya. Jadi saya kira itu latar belakang kenapa kita selingi kajian-kajian ini untuk menambah. Ya, sambil memanfaatkan waktu libur di hari Ahad seperti ini kita memanfaatkan terutama dalam hal tema-tema tentang tasawuf. Nah, tasawuf itu kajian hati, ngaji hati, tapi sifatnya individu. Tapi kalau sudah diorganisasikan, itu namanya tarekat. Itu. Jadi kalau sudah membentuk sebuah lembaga, jadi ada keterikatan dengan sang guru, itu namanya tarekat. Maka sang guru itu biasanya namanya mursyid. Nah, kalau keterikatan murid dengan guru itulah ada namanya baiyah, itu namanya tarekat. Tapi kalau ini individu, pribadi-pribadi. Ya, cuma kalau ikut tarekat, hati-hati juga harus tanya sanadnya. Ini gurunya siapa? Ini mursyidnya dulu siapa-siapa, gitu ya. Jangan apalagi kalau ada tarekat yang nanti pembahasannya dalam aneh-aneh, itu juga jangan. Karena ada juga, ini baru-baru ya, sekedar informasi kita supaya hati-hati. Tujuan kita bagus untuk supaya hati kita ini lebih terarah, lebih suci, lebih bersih, dan sebersih-bersihnya untuk bisa menghadap kehadirat Allah. Tapi kalau ikut tarekat yang di dalamnya aneh-aneh, bisa mengobati orang, lalu dia cerita tentang alam gaib, bisa bertemu dengan malaikat Jibril, bisa berkomunikasi dengan Allah, bisa berkomunikasi dalam alam-alam. Pokoknya kalau ada aneh-aneh, jauh dan dianggap ini tidak biasanya di dalam praktek-praktek ini, dan kadang tidak masuk akal. Tidak masuk akal. Itu tidak usah ikut. Tidak usah. Banyak tarekat, termasuk di Pontianak Kalimantan Barat, banyak tarekat yang sanadnya sangat jelas. Gitu. Ya, itu tujuannya untuk supaya kita dibimbing, supaya itu gunanya itu. Supaya kita ada pembimbing itulah namanya mursyid. Ya, jadi saya kira itu
tarikat ya. Jadi tarikat itu artinya jalan menuju kepada Allah. Suluk. Dalam kitab ini ada 60 bab, ada 60 tema. Yang pertama dimulai dari al-babu al-awwal fit taubah. Jadi tema pertama ini tentang tobat. Ya. Ini kelihatan karena di ulama-ulama sebelumnya juga memulai dengan taubat. Nah, ini namanya makom ya, makomat artinya itu tanjakan-tanjakan untuk menuju kepada Allah. Jadi hampir sama dengan tangga. Nah, tangga pertama itu di mayoritas para ulama tasawuf ini termasuk di kitab ini karena memang banyak mengutip beberapa ulama sebelumnya. Misalnya dalam Al-Qushairi ya, Risalah Al-Qushairi itu juga menuju kepada Allah itu tangganya itu pertama melalui taubat. Ya, harus taubat dulu. Nah, baru yang kedua wara. Wara itu lebih mengedepankan kehati-hatian. Ya, jadi kalau ada orang bilang, oh itu ulama yang sangat wara, itu sangat hati-hati itu. Jadi dia tidak sembarang makan. Gitu. Jadi kalau dia tahu makanannya bersumber dari ini, itu dia menghindari itu. Ya, jadi yang dihindari itu yang syubhat, apalagi yang haram. Yang ketiga itu ada namanya makam ya zuhud. Ya, zuhud itu kalau dalam bahasa sederhana itu membelakangi dunia. Jadi yang dia pikir itu hanya akhirat ke depannya itu. Ya, tapi bukan juga berlepas diri dari dunia karena dunia ini tempat ya. Jadi cuma hatinya tidak melengket di dunia itu. Nah, kalau kita kan kadang-kadang lengket, jadi agak susah. Tuh. Nah, baru tawakal, baru sabar, baru ridha. Itu dalam Risalah Al-Qushairi. Nah, kalau dalam versi Al-Ghazali juga memulai dengan tobat. Tapi setelah tobat baru sabar. Ya, sudah sabar baru fakir. Fakir itu kemiskinan. Ya, karena kenapa kemiskinan itu dalam pandang ulama tasawuf adalah sebuah kemuliaan? Karena kadang-kadang kemiskinan itu yang membuat hati kita lebih selamat. Karena yang membuat kita celaka ini karena kita mau kaya. Padahal dampak buruknya sangat besar. Ya, kekayaan itu adalah musibah. Ya, kalau kita tidak mampu mengendalikan. Ada ulama mengatakan begini. Kalau orang sudah berada di atas puncak kekayaan dan kekuasaan, itu seperti orang itu sudah berada di pintu menuju jurang kezaliman. Karena kalau orang sudah kaya raya, sudah punya kekuasaan yang sangat besar, itu kecenderungan untuk sombong, kecenderungan untuk angkuh, kecenderungan untuk berbuat zalim itu sangat besar itu. Jadi tipis sekali itu. Maka di sini diperlukan kalau hati tidak terkendali ketika memegang tampuk seperti itu sangat sangat berpotensi lah, sangat rentan. Maka disinilah pentingnya itu kata Al-Ghazali itu yang namanya fakir, kemiskinan itu jangan dipandang enteng, ya, karena itu bagian dari maqam. Nah, baru zuhud. Sudah zuhud, baru tawakal, baru ada mahabbah, baru ma'rifah dan ridha. Itu dalam versi Al-Ghazali. Nah, di kitab ini dimulai dari at-taubah. Ya, setelah at-taubah baru ya mujahadah. Ya, mujahadah ini artinya selalu melatih diri melawan hawa nafsu. Ya. Jadi kita mulai pelan-pelan membahas tentang at-taubah sebagai bagian dari ikhtiar kita, ya. Jangan bilang, kami kan baru umur 27 tahun, masih jauh. Jangan. Yang jelas dengan membahas ini sebagai ngaji kitab tasawuf ini, ya untuk supaya selalu antisipasi dan berusaha untuk menuju arah sana. Ya, terutama menjelang tidur itu jangan lupa, ya, karena dalam 24 jam ini kan banyak hal yang
kadang-kadang tidak terencana tapi kita sempat lakukan, ya. Ya, itu terutama tadi ini yang ada pelanggaran. Jadi taubat ini adalah hal yang sangat penting dan kita mulai dari sini. Al-babu al-awwal bit taubah. Jadi at-taubatu fil lugati ar-ruju'u 'anil dzunubi. Jadi yang namanya taubat itu dalam pengertian menurut bahasa adalah ar-ruju'u 'anil dzunub. Ya, jadi kembali dari dosa. Ya, kembali dari dosa. Maksudnya begini, kita ini kalau ada dosa yang kita lakukan, maka itu kita membuat ada jarak antara diri kita dengan Allah makin jauh. Jadi makin banyak dosa, makin besar dosa diri kita dengan Allah, membuat hati kita ada penghalang. Ya itulah membuat kita jauh dengan Allah. Maka ketika kita tobat, menyesali dan tidak akan melakukan lagi, maka itu kita kembali lagi. Kita kan hakikatnya ini inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita ini ya dari Allah, ya milik Allah. Nah begitu kita melakukan dosa, maka kita membuat jarak. Nah begitu kita tobat, kita kembali. Nah, itu namanya arju'u 'anil dzunubi ila Allah. Jadi kita kembali dari dosa. Jadi itu namanya at-taubah. At-taubah. Ya di dalam Al-Quran, nah ini yang saya maksud tadi ini, jadi ada penggunaan istilah dan juga diiringi dengan ayat-ayat Al-Quran. Di Al-Quran pada surat Ghafir ayat 3, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman ghafiriz dzambi wa qabilit taub. Ya, jadi Allah itu adalah Maha Pengampun terhadap dosa, wa qabilit taubi, dan juga Maha Penerima at-taubi. At-taubi itu artinya tobat. Ya, at-taubi itu jamak dari taubatun, ya, jamu taubatin. Jadi menerima segala tobat kita. Jadi artinya kita selalu berpikiran optimis bahwa sebesar apapun dosa dan kesalahan yang pernah kita lakukan, selama ada niat untuk tobat ingin kembali kepada Allah, maka Allah itu Maha Penerima, ya, Maha Penerima tobat. Ya, Allah. Nah, yang kedua wat-taubatu fi syar'i. Ya, adapun pengertian tobat secara syariah adalah ar-ruju'u 'anil af'ali wal aqwali al-madmumati ilal mahmudati. Ya. Jadi kembali dari perbuatan-perbuatan dan ucapan-ucapan al-mazmumah. Al-mazmumah ini adalah yang tercela, yang dilarang di dalam agama. Ilal mahmudati. Ya, untuk melakukan perbuatan dan ucapan-ucapan yang sebaliknya, yaitu yang terpuji. Ya, jadi intinya adalah menyadari dari semua kesalahan dan dosa yang pernah kita lakukan, baik dalam bentuk perbuatan, ya, ataupun dalam bentuk ucapan. Nah, kita tinggalkan itu, lalu diganti, ya, diisi dengan perbuatan-perbuatan yang terpuji. Nah, itu namanya tobat. Kalau dalam istilah tasawuf yang lain itu ada namanya takhalli dengan tahalli, ya, baru tajalli. Ya. Takhalli itu ada hanya di atas, hanya itu artinya kita membuang semua sifat-sifat kotor yang melekat di hati. Karena sifat kotor yang ada di hati itulah yang mendorong seseorang untuk melakukan, ya, dosa, melakukan kesalahan. Ya, itu. Nah, itu dibersihkan. Nah, baru tahalli. Tahalli itu kalau udah ini, baru setelah itu baru tajalli. Tajalli itu udah nyata, nampak. Ya, tapi itu pembahasannya lain lagi itu. Ya. Jadi sekali lagi ini tobat. Wa hiya wajibatun 'alal fawri inda ammatil ulama. Dan tobat ini menurut kebanyakan para ulama adalah wajibatun 'alal fawri. Itu wajib segera.
Jadi begitu ada kita melakukan kesalahan dan dosa, maka di saat itu pula kita harus segera alal qauli, artinya segera. Jadi jangan ditunda. Nantilah, ini kan baru juga. Apalagi kita baru umur segini, masih sehat. Enggak ada jaminan. Enggak ada jaminan. Jadi segera. Maka itulah paling tidak diawali istighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Karena itu juga ada prosesnya ya. Istighfar itu artinya minta ampun kepada Allah. Dari proses minta ampun itulah timbul keinginan untuk tidak akan pernah melakukan lagi. Itu ya, jadi wajib segera. Amal ujubu qali ta'ala. Adapun dasarnya para ulama mengatakan wajib segera itu karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an pada surat An-Nur ayat 31, "Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun." Bertobatlah kepada Allah semuanya, dari semua kesalahan dan dosa yang pernah lakukan itu adalah segera kembali kepada Allah, tinggalkan semua yang dilarang dan melakukan perbuatan-perbuatan yang terpuji. Ayyuhal mu'minun, wahai orang-orang yang beriman. Jadi ini bagusnya kitab ini karena sudah ditahqiq. Jadi ditahqiq oleh seorang ulama ahli hadis namanya Sa'id Abdul Fattah. Jadi ini semua ada catatan kakinya ini. Karena kalau aslinya ini kan tidak hanya sebutkan ayat, tapi tidak ada keterangannya ayat berapa. Begitu juga hadisnya. Kalau ada hadis, ada keterangannya di bawah. Hadis ini diriwayatkan oleh siapa. Ini bagusnya karena sudah ditahqiq. Karena ulama-ulama dulu ini kalau dia menyebutkan ayat, kan hafal ayatnya. Jadi cuma sebutkan ayat tapi tidak ditulis surah apa, ayat berapa. Tapi kalau sekarang karena tidak semua orang bisa menghafal Al-Qur'an, maka begitu ada keterangan ayat berapa, surat apa, itu gampang kita mencari ke sumber-sumber aslinya. Begitu juga hadis. Nah, ini kelebihannya kitab ini. Jadi ada keterangannya. Di ayat yang lain ya tidak disebutkan di kitab ini, tapi para ulama juga sering menyebutkan ayat yang mendorong agar tobat itu memang harus disegerakan. Ya, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum. Itu ayatnya di surah Ali Imran ayat 133. Maka bersegeralah kamu menuju kepada ampunan dari Tuhanmu. Nah, jadi itu dikatakan wasari'u, bergegas-gegaslah, bercepat-cepatlah. Ya, dalam pengertian harus segeralah. Ya, itu tadi. Ya, jadi kalau ada sesuatu yang kita anggap, astagfirullah, saya salah, saya keliru, baik dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama kepada manusia. Ya, selain istighfar ya kita, apalagi kalau para kedua orang tua, ya, apalagi kalau kedua orang tua, jangan sampai hatinya tersakiti, itu jangan, segera minta maaf, ya. Ya, wa amal qariyatu falima fi ta'khirha minal israri al muharram. Ya, jadi adapun yang kenapa harus segera kita bertobat, karena falima fi ta'khirha minal israri al muharram. Tapi ketika kita mentakhirkan, kita tetap berada itu, maka kita membiarkan diri kita ya berada di dalam hal-hal yang dilarang agama, dan itu tidak boleh. Ya, jadi kalau kita misalnya orang yang melakukan dosa, dia pezina, penjudi dan segala macam dosa-dosa yang lain, selama dia tidak tobat kan seperti dia berada di dalam kubangan yang jorok, yang kotor itu. Maka ketika kita tidak tobat berarti membiarkan diri kita berada dalam kubangan yang kotor itu. Maka mestinya kita segera keluar. Nah, dengan bagaimana cara keluar dari kubangan itu? Keluarnya dengan tobat, istighfar. Ya, mulai istighfar dan tobat. Jadi perasaan-perasaan bersalah, minimal ada perasaan bersalah, yaitu an-nadam. Nadam itu artinya menyesal. Paling tidak ada seperti itu. Nah, kalau ada orang melakukan dosa, apalagi dosa besar, tidak ada rasa penyesalannya, itu hati-hati, ya. Tapi kalau masih ada sedikit rasa penyesalan,
Nah, itu masih ya. Wa amal inabatu, nah ini juga ada istilah lain selain taubat, ada istilah inabah. Fahiya qaribatu minat taubat, ya, hampir sama juga. Ya. Wa taubatu inda ahli haqiqah, ya, taubat menurut para ahli hakikat, an-nadamu ila alama mada, ya, wa dawam alama istiqamah minat taubati. Jadi menurut para ahli hakikat bahwa yang namanya taubat itu minimal ada an-nadamu alama mada, menyesali terhadap seluruh apa yang sudah berlalu. Jadi dalam bahasa kita itu adalah mengintrospeksi diri, ya, bermuhasabah terhadap apa-apa yang sudah pernah kita lakukan sekian tahun, sekian puluh tahun yang lalu ini, ada nggak kira-kira yang keliru, ada yang salah dan segala macam. Itu kita sesali itu. Setelah kita sadar, oh iya, itu kita sesali, itu sudah masuk kategori taubat. Wa dawam ala mastaqama minat taubati, dan tetap, ya, kita mendawamkan diri kita istiqamah berada di atas pertobatan itu. Nah, itu yang disebut dengan, ya, tobat. Jadi menyesal, tidak akan kembali, sementara kita mengaktifkan diri kita untuk tetap melakukan perbuatan-perbuatan kebaikan, ya, sebagai bentuk istiqamah kita terhadap dari yang tobat ini. Ada juga ulama lain an-nadam ala ma fata wa islahu ma huwa atin. Artinya menyesali terhadap apa yang sudah lewat karena tidak mungkin lagi, ya, tapi wa islahu ma huwa atin, berusaha memperbaiki diri terhadap yang akan datang, ya. Itu bahasa kita namanya tadi ini introspeksi, ya. Jadi kita sudah bisa mengevaluasi apa yang sudah lewat dan tidak akan mengulangi, tapi berusaha memperbaiki, ya, untuk yang akan datang. Nah, itu yang disebut salah satu taubat itu. Ya, termasuk taubat tarkut taswif, ya, tarkul mumatalah. Artinya meninggalkan dari sikap yang menunda-nunda, ya, sama bersegera tadi itu. Jadi kalau kita menunda-nunda tentang ada apa-apa, itu artinya kita belum tobat. Tapi kalau kita sudah menghindarkan diri supaya tidak ada rasa begitu, baru kita sudah tobat. Wa qala ba'duhum, ya, sebagian ulama mengatakan, terutama ulama hakikat ini, at-taubatu itu adalah antarja kulli syai'in siwallahi. Jadi Anda pulang, Anda kembali dari segala sesuatu siwallah, selain daripada Allah Azza wa Jalla, ya, wa taqtama kul alaqatin bainaka wa baina ghairi, dan Anda memutuskan diri ketergantungan, ya, antara dirimu dengan yang lain. Jadi ini yang berat ini, ya. Ya, tapi lagi-lagi memang pembahasan ini memang larinya ke hati, supaya ketergantungan hati itu hanya semata-mata kepada Allah. Nah, jadi kalau selama ini, ya, mungkin, ya, hidup kita, ya, apalagi mohon maaf dalam istilah orang biasa terlalu materialistis misalnya, itu seolah-olah dunia ini kiamat kalau tidak ini, sehingga sedikit-sedikit salah, ada masalah kita salahkan orang lain karena tidak ini, karena tidak itu. Nah, itu hati-hati begitu tuh, karena ketergantungan kita kepada orang terlalu besar. Nah, ini dikatakan at-taubah itu adalah antarnya ala kulli syai'in siwallah. Kita kembali dari segala sesuatu yang selama ini selain daripada Allah, kita ketergantungannya berlebihan di situ. Nah, dan memutuskan diri, ya, terhadap seluruh alaqah itu ketergantungan antara dirimu dengan yang lain, ya. Maksudnya dalam konteks hari ini, karena hubungan kemanusiaan kita juga tidak boleh kita abaikan. Karena itu agama juga mengajarkan supaya hablum minan nas. Tetapi yang dimaksud di sini adalah jangan sama sekali menggantungkan hidupmu secara mutlak kepada makhluk. Jangan. Tapi selalu menaruh di hati itu dengan perasaan bahwa tidak ada yang bisa menyelesaikan masalahku kecuali Allah. Nah,
Jadi kita kembalinya kepada Allah. Itu yang dimaksud. Itu yang dimaksud. Nah, disinilah namanya tobat dan kaitannya dengan ikhlas juga, ya. Karena kalau kita terlalu tergantung, ya, semua apapun harapan kita kepada makhluk, kepada orang, kepada kelompok, kepada apa, itu pasti kita kecewa. Pasti kita kecewa. Karena namanya orang, namanya manusia juga punya keterbatasan. Urusannya dia sendiri juga tidak bisa dia selesaikan. Bagaimana dia bisa mengurusi dan membereskan semua urusan dan masalah kita? Nah, itulah manusia pasti kecewa gitu, ya, pasti kecewa. Jadi sekali lagi menaruh harapan dan bantuan serta hubungan kepada manusia itu adalah hal yang mutlak perlu karena menjaga hubungan hablum minan nas itu penting, tapi jangan berlebihan, ya, jangan berlebihan. Kita selalu merasa menempatkan di hati kita ini ya hanya Allah yang menjadi penentu, yang lain itu hanya sebagai ya fasilitas saja, ya. Di dalam Al-Qur'an ini kama qala Allah Ta'ala, ini dalam kitab ini, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Jadi siapa yang benar-benar mengharap bisa liqa'a itu bertemu dengan Tuhannya, bertemu dengan Tuhan, bertemu dengan Allah, ini hakikatnya nanti di akhirat kelak. Inilah puncak dari seluruh harapan dan keinginan seorang hamba adalah pada tingkat derajat ini. Maka falyamal amalan shalihah, maka segeralah beramal dengan amal saleh, ya. Wala yusyrik, nah ini nih kata kuncinya di sini. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Jangan pernah menyekutukan Allah dalam beribadah kepadanya dengan apapun. Ya, jadi musyrik menyekutukan Allah dalam pengertian ayat ini lebih kepada riya. Itu, riya. Karena kalau kita sudah riya berarti memang ketergantungan kita kepada makhluk, kepada manusia lebih tinggi. Karena kita beribadah bukan karena Allah, tapi karena ya orang lain. Ya, pekan lalu kita ada cerita itu. Karena ada di situ calon mertuanya, maka dia sholatnya 11:30 sudah sholat dulu. Iya, karena dia merasa, wah supaya calon mertua saya menganggap, wah ini calon menantu saya ini orang yang paling rajin sholatnya. Sebelum waktu dulu udah sholat duluan. Nah, itu kan rajin sekali. Itu salah. Itu keliru. Padahal itu jadi itu contoh bahwa memang dia sholat dulu bukan karena Allah, tapi karena ada calon mertuanya. Itu. Jadi ada camirnya di situ. Sholat dulu 11:30. Itu ya. Nah, jadi ini bagus kitab ini nih. Dia mengutip riwayat asbabun nuzulnya dalam hadis. Waruya anna rajulan ja'a ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dulu pada zaman Nabi ini ada seorang laki-laki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala lahu, lalu orang ini berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inni atasaddaqu bis-shadaqati fa'altamisu biha wajh Allah." Saya ini kata orang ini ya, saya ini bersedekah dengan sedekah yang benar-benar saya hanya untuk mengharapkan ridha Allah semata. Jadi wajah Allah itu kalau terjemahkan kan wajahnya Allah. Ya, tapi kan ditakwil oleh para ulama dalam pengertian ridhonya Allah. Itu yang dia cari itu. Dia bilang, dia katakan, saya sedekah ini semata-mata karena untuk mengharap ridha Allah ya Rasul. Ya, wahibu, tapi saya juga mau, saya juga senang ayyuqala fiya khair. Ya. Jadi satu sisi dia ingin mengharap ridha Allah, tapi saya juga suka disebut ya diriku ini sebagai orang yang selalu berbuat kebaikan. Gitu. Jadi campur. Nah, adanya orang ini yang mencampur baurkan ingin mendapat pahala dan ridha Allah semata, tapi diiringi keinginan dalam hatinya bahwa
saya suka ingin disebut-sebut, dipuji-puji supaya populer. Oh ini orang ya orang dermawan lah kira-kira gitu ya, selalu berbuat baik. Nah, maka turun ayat ini. Faman kana yarju liqa rabbi falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbi ahada. Ini akhir dari surah ini apa namanya yang sering kita baca itu Al-Kahfi ya, surah Al-Kahfi kalau saya tidak salah. Ya, akhir dari surah, ya betul, ayat 110. Ya, surah Al-Kahfi itu jumlah ayatnya 110, maka dia lebih panjang sedikit daripada surat Yasin. Kalau surah Yasin kan 83, kalau 110. Nah, ayat terakhirnya itu ini ayatnya ini. Jadi, kalau orang yang ingin mendapatkan, berharap bertemu dengan Tuhannya nanti di akhirat kala, maka segeralah beramal saleh, tapi jangan menyekutukan Allah dalam ibadah kepadanya. Menyekutukan Allah dalam ibadah itu tadi adalah berbuat ibadah bukan karena Allah, tapi hanya karena ingin disebut, ingin dikenal sebagai orang yang terkenal ya, sebagai orang dermawan, sebagai orang dipuji. Jangan. Nah, inilah contohnya ya. Jadi saya kira ini sekali lagi karena ini agak panjang sedikit. Kita memulai dari pembahasan tobat untuk menginspirasi dan memotivasi diri kita bahwa kita manusia ini dengan segala macam interaksi pergaulan kita selama 24 jam itu banyak hal yang mendorong kita untuk melakukan berbagai kesalahan, kekeliruan dan dosa. Maka setiap saat pun kita harus senantiasa istighfar dan bertobat ya. Nah, tentu pertobatan juga nanti ada tingkatannya, ada tingkatan-tingkatan karena setiap orang itu kan beda-beda, maka cara-cara antar satu pun dengan lain juga ada. Tapi minimal ya setiap selesai sholat astagfirullahaladzim. Maka itulah kalau selesai sholat jangan langsung tanpa ada sama sekali zikir dan doa, terutama istighfarnya itu ya. Begitu juga pokoknya istighfar inilah menghiasi lidah kita selain zikir-zikir yang lain, karena itu bagian dari pertobatan. Saya kira ini pembahasan ngaji subuh kita pagi hari ini dengan tema yang sangat penting, bagian dari usaha kita supaya hati kita selalu terjaga, tertata dengan baik untuk keselamatan hidup kita dunia akhirat. Saya kira itu. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf atas semua kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.